Penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga adalah penyakit takut. Khauf. Takut. Yang sekolah takut nanti bila dah sekolah tak boleh belajar universiti. Yang dah universiti takut nanti dah habis BA tak boleh master. Yang master takut nanti lepas master tak boleh PhD. Yang PhD takut lepas PhD nanti tak boleh kerja. Yang dah kerja takut pula nanti sudah kerja tak boleh nikah. Yang dah nikah takut dah nikah tak ada anak. Takut. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan membisikkan kefakiran kepada kamu. Maka manusia hari ini ada rasa takut. Ketakutan. Khauf selalu bersanding dengan sedih. Apa beza takut dengan sedih? Takut masa hadapan, sedih masa lampau. Sedihlah dulu, sedih masa muda dulu, sedih masa kecil dulu. Kalau takut ni masa hadapan, takut esok, takut tahun hadapan, takut anak ni tak makan, takut ini, takut ini. Maka Islam datang, Islam supaya takut kita ni jangan pada makhluk, jangan pada manusia. Takut kita hanya kepada Allah. Khatib naik ke atas mimbar, pesan khatib hari Jumat, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Islam tak menghilangkan takut. Bukan berarti bila kita dah Islam, bila kita dah mengaji, bila kita dah taubat, lalu kita tak ada takut lagi. Takut, tapi takut kita hanya kepada Allah. Ustaz ya ke tak takut pada yang lain? Ada rasa takut, tapi saya berusaha supaya takut saya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita tak makan tak minum? Cuba tengok ujung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila saya sedang makan di rumah jamaah, ada satu tetamu tu bertanya, Ustaz Somad, ya, boleh saya tanya? Boleh, kata saya. Macam mana orang takut pada isteri? Kata saya, orang yang takut isteri, nanti bila dia mati, dia tak kena azab kubur, kata saya. Kenapa begitu Ustaz? Sebab dia dah terlampau kena azab di dunia. Dia sebenarnya bukan takut kepada manusia, tapi pada cakapnya. Kenapa awak takut? Sebab dia selalu tanya saya, dah sembahyang ke, dah baca Quran ke, pergi ke mana, balik pukul berapa, jalan sama siapa. Jadi awak takut sebab itu ya? Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Supaya engkau jangan buat maksiat, supaya buat dosa. Sebenarnya suamilah yang mengingatkan istri supaya jangan ini, jangan ini. Al-mu'minun lelaki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mestinya lelakilah yang menjagakan istri untuk jaga malam supaya tahajud, untuk jaga malam. Rahimallahu mar'an aiqadha ahlahu. Allah merahmati seorang suami yang menjagakan malam istrinya untuk tahajud, untuk makan sahur. Tapi sudah 15 malam ni, siapa yang, tapi 15 malam ni rasa-rasanya istrilah yang menjagakan suami. Di tempat saya, kalau di Brunei Darussalam, suami lah menjagakan. Dialah yang mengambilkan air, memercikkan ke wajah istrinya. Wake up my honey, wake up my darling. Kalau yang nikah bulan Syakban kita. Tapi kalau yang udah 20 tahun, macam polis di Masjidil Haram lah, haji. Sebenarnya ini tanggung jawab lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki yang meluruskan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. In akhadta aqamtaha kassartaha. Kalau engkau paksa dia untuk lurus, dia akan patah. Maka pandai-pandailah meluruskan. Makanya nanti di akhir zaman, satu lelaki 50 perempuan. Sebenarnya kalau kita tengok, bukan satu rajul disebut, satu qawwam. Qawwam maksudnya lelaki yang betul-betul sebenar-benar lelaki yang boleh menasihati, meluruskan perempuan. Jadi ketakutan kita, jangan takut, kita ada Allah. Abu Bakar Siddiq 13 tahun
sudah belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bila mereka berada di Jabal Thur, takut. Apa kata Nabi SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, Allah bersama kita. Jadi kalau kita ada kawan ketakutan, katakan, kau jangan takut, Allah bersama kita. Jenis kawan ni ada dua. Yang pertama kawan ketakutan, yang kedua kawan yang menakut-nakuti kita. Aku takut, saya takut Ustaz. Jangan takut, Allah bersama kita. Yang kedua, kawan yang menakut-nakuti kita. Itu kawan Nabi Musa. Kawan Nabi Musa bila nak menyeberang Laut Merah, apa kata dia? Innalamudrakun, innalamudrakun. Itu Fir'aun dah mengejar kita, dia nak tangkap kita. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersama saya. Cuba tengok Nabi Muhammad, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa, ma'iya rabbi sayahdin. Jadi kalau ada kawan yang ketakutan, peluk dia, katakan Allah bersama kita. Tapi kalau kawan menakut-nakuti, Allah bersama saya, tidak bersama kamu. Nah, takut ini insya Allah hilang. Ustaz pernah ketakut? Saya datang ke Bali. Minoriti Muslim di Bali sih tak banyak orang. Mereka kurung saya dalam bilik kecil, bilik sebesar mihrab imam. 20 orang bawa pedang, bawa keris nak membunuh saya. Jangan kamu tazkirah sih. Saya waktu itu, saya sampai sekarang pun heran, tak ada takut saya sikit pun waktu itu. Sekarang ni membayangkannya pun saya takut. Sekarang bila saya bayangkan, tapi waktu itu tak ada sikit. Memang saya dah siap mati waktu itu. Waktu itu. Disitulah saya tahu bahwa takut itu bukan dari kita, Allah yang bagi. Saya bilang saya tidak. Dia suruh saya cium bendera merah putih itu suruh cium. Saya tak mau. Tuh apa kamu suruh cium saya? Datuk nenek moyang saya yang berjuang dulu membunuh Belanda, Sultan kami yang membagi 11 juta golden untuk kemerdekaan. Kenapa pula kamu yang suruh saya? Saya tak mau. Kalau kamu tak mau, kamu keluar sekarang dari pulau ni. Saya akan keluar, kata saya. Saya akan pergi. Saya tak mau. Datang satu orang. Ustaz Abdul Somad, itu kaum muslimin di Masjid An-Nur sudah berkumpul 5.000 orang. Ini akan terjadi perang kalau sampai begini. Akhirnya saya tetap bertahan, tapi apa yang dia suruh saya tak mau. Sampai akhirnya datanglah raja dia, agamanya Hindus. Raja dia duduk di masjid. Saya yang akan kawal Ustaz Abdul Somad. Tak ada seorang pun yang boleh mengganggu Ustaz. Dia duduk situ, saya bagi tazkirah di Masjid An-Nur. Jadi pernah saya mengalami masa-masa dihalau orang, diusir orang, dan saya tak ada merasakan takut. Maka anak-anak kita ajarkan. Kalau terulang lagi, tak tahu juga, boleh jadi takut. Saya terbang sampai ke Timor Leste. Sampai ke Timor Leste, saya dah nak masuk. Mohon maaf Ustaz, Ustaz tak boleh masuk. Kenapa, kata saya? Sebab kami dapat kabar 1 jam yang lalu, dapat fax dari Jakarta, bahwa akan ada orang yang datang kemari, namanya Abdul Somad, dia teroris. Jadi saya ni teroris lah. Iya, kata dia. Okey lah, saya duduk, saya tak masuk. Dia bagi nasi, kawan saya berbisik, jangan makan. Kawan-kawan saya masuk, saya tak masuk. Lalu saya pun nak balik lagi ke Jakarta, naik pesawat terbang. Selepas itu saya naik pesawat, saya duduk. Tak lama datang seorang perempuan. Ustaz, mohon maaf, mungkin Ustaz boleh turun balik ke bawah. Kenapa? Sebab Presiden Timor Leste nak pergi ke Jakarta. Apa salah saya? Dia tak nak satu pesawat terbang dengan teroris. Saya turun balik. Tapi tak ada rasa takut sikit pun. Padahal saya tak ada keluarga. Kalau mereka bunuh saya, mereka tangkap saya, tak masalah. Jadi saya nak ajarkan, kita buat saja apa yang disuruh Allah, nanti ketakutan kita itu akan hilang sendiri. Allah yang menghilangkan takut itu, bukan kita. Jadi hati kita ni memang ada dalam diri kita. Tapi rasa takut itu Allah yang akan hilangkan. Betul janji Allah, la khaufun alaihim walakum yahzanun. La ya'rif man lam yaduk. Orang yang tak pernah merasakannya, dia akan susah mencakapkannya. Saya beberapa kali merasakannya, rasa takut itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sendirian di hotel, ada juga takut sikit.
menghilangkan takut itulah kita baca bismika Allahumma ahya. Jangan baca sekarang, tertidur.